Shalom, runggun gereja, bagai pekerina singalai bas kebaktian si senda enda, ngatakan menjua-jua man banta kerina. Ibas suara enda, icidahkan dibata makuasana man banta, arah kematen anak-anak si tonggale. Ema Yesus Kristus. Kematenna jadi kahulta, gelah kita anak-anak siharusna yukum, rekitekan dosa-dosa anta, bancindatkan kegeluhan simbaru. Kematian niatkan kita, maka kita rutang mandi bata. Terkiteken kekelengan singgo isah kena man banta, bagi pedoni enda. Utang tae menehkan kekelengan mandoni enda, dengan ikut mersan kayu persilang Kristus. Halo Muhammad, perpulungan di lo kami tadis. Si puji Tuhan, ras kita rendeh. Ibas gelar di bata bapa, si erdiate dingin engkelengi tinepana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, singgung ngasamkan kesahna guna nebusi manusia. Rasi bas gelar kesah si badia, si mereken gegeh man bandu, guna mersan kayu persilang. Mejuah-juah man bandu kerina anak-anak di bata, silid ibas persadan ras Kristus Yesus. Amin. 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 Geluhndu arus erpalasken keleng ate. Bagi Kristus enggong kelengi kam, dengan ngendesken kesah naman gunanta. Ia enggom persembahkan dirina, jadi persembahan simrim singena ate di bata. Tupung kita tedis dengar, mari si puji Tuhan aluras kita rendeh. Surga
Gundul kam kerina. Denden pujin. O Tuhan, kelang atindu sehku langit. Kesetiandu sehku awang-awang. Kebenarandu seri ganjang naras deleng. Kini bujurendu seri bages naras lawit. Manusia ras rubia-rubia ipa kena-kenandu o Tuhan. O Tuhan, andiko regana kelang atindu ikawalindu aku iteroh kabengdu. Guna ngaloi den pujine indah mari sipuji ka Tuhan aluras kita rendeng. Pertoton perpulungan gunangan des mandibata. Amin nape kita dem alu kesalahan. Erbahan sila ngena ati dibata segedang-gedang wari. Tapi dibata tetap engkelengi kita. Perkuah atina tetap simpar ibas kegeluhenta. Maka genduari, mari dage si pake waktu unta, guna bengket kubas paksa tenang, guna rukur karena kinelang asu penta, dalinkan singena ati dibata, paksa tenang si benaken.
Bapa nande turang senina bas gelar Tuhan Yesus. Guna nginget tole uga belinda perkuah hati Tuhan. Guna nebusi dosa ras kelepaken ta. Mari dage subegiken sada pujin ibas PJJ sektor timur nari arah Henok. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darah yang menyucikan setiap manusia dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari.
Bujur ninta man kekelangan ta henok ibas menggunakan pujian man Tuhan ibas kebaktin Jumat Sembelinenda. Sekita kubas pengakun dosa. Kalak jahat megiken pengajuk dosa, sekubas pusuhna. Sitik pela iam biar mandi bata. Arkiteken meganjang ia kapna bana. Ia kapna maka lai toh Tuhan dosana. Janah la ia iukumna. Rananna jahat. Janah melala takina. Si mehuli dengan pentar lanai yang gid ngelakukan ca. Tole mari siakuken dosa-dosanta arah ndendenta. Alu Muhammad, mari ras kita tedis. Berita pengalami dosa. Terpujilah di bata arkiteken kinulinna si mulia. Si icidah kena man banta arah pemerena ibas anakna si ikelengina. Sabab arkiteken Kristus kita enggo itebusi. Emo dosa-dosanta enggo ia lemi di bata. Malam kel ateta. Arkiteken dosanta enggo ia lemi di bata. Maka si puji ia aluras kita rendeh. Sangku,
Gundul kam kerina. Sepaksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Sini buat kita ibas padan sindekah nari. Den Mazmur bindu 22 ayat 2 sekali ayat 12. Mazmur bindu 22 ayat 2 sekali ayat 12. Baginda kata dibata pengogen tabagin si pemena Mazmur 22 ayat 2 12. Di batangku, oh di batangku, engkai maka aku tading kendu, serko aku mindo penampatdu, tapi lalap kam laruh. Oh di batangku, ku lebuh kam tupung siang denga, tapi kam sinik saja. Erlebuh aku sanga berngi, ukurku lalap la teneng. Tapi kam raja sibadia, man bandu Israel ngendeken endenden. Nini kami ernalem man bandu, perbahan ernalem ia man bandu, ia iklinindu. Erlebuh ia man bandu, maka ia ipulahi. Ernalem ia man bandu, janahlah ia juru. Aku labo manusia tapi berenga. Si igombangi dengan iururu kala. Kerina singidah aku megombang. Ercidur dengan ngupir ia. Nina. Tuhan kap penalemendu. Engkai maka ia laroh engkelini. Adi ngena ati Tuhan bandu. Engkai maka la ia roh nampati. Kam pedarat aku ibas nandengku nari. Ija gandu aku tupung kitik-kitikku gelah aku terkawal. Menakin tubuh geluh kulit ibas tandu. Mulaikin ibas bertin nandengku. Kam kap di batangku. Nggondeher kini seran. O lamin kam tetap dauh, o Tuhan. Sabab adilah kam, isekin nampati aku. Ketuahan mekalak si megiken kata dibata. Dengan si make kenca ibas kegeluhan nasi tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ope dengar sebegiken kata dibata, mari si pebulat ukur taras kerina kita ertoto. Ertoto kita. Di bata Bapa kami sidem keleng ate. Janah keleng ate indue Tuhan tangkas teridah. Arah kematen anak du Yesus Kristus. I kayu persilang. Ngenanami kini seran si mesangat.
Ekrina guna jadi kahul kami. Ekrina guna jadi persilihi kami. Lako gancihkan kami ibas kematian nari. Berita karena kematian Kristus emo kentisik nari ate kami. I begikan kami. I peseh kami man krina perpulungandu. Makana Bapa petenang kami. Amin gia kami beribadah ibas paksi indah mungkin. Piga-piga gereja indah. Tapi teremen kami ijabu kami tapi basingan si deban. Alu live streaming. Tapi lah eng kurangi kebadian. Ketenangan kami laku megikan katandu. Kesahandu Tuhan sinampati kami. Gelah ngasup kami ngangkai. Uga belina kelang atindu arah kematian Yesus ikai persilang maka sampat kami megikan katandu ibas paksa kentisik eda. Ngerana kam Tuhan, berita kam karena belina kelang atindu man kami. Sebab kami ngosikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto man bantu. Amin. Perpulungan Tuhan, mari sibuka pustaka si Badianta. Si jadi bahan khotbah ta ibas wari Jumat simbelinenda. Ibuat ibas Injil Lukas bindu 23. Lukas bindu 23 ayat 44 sekari ayat 40. Lukas bindu 23 ayat 44 sekari ayat 40. Tapi ujungi kami tapi dungi kami kariseh ayat 40 siwahna. Bagendam berita karena kematian Yesus. Kira-kira pukul 10.02 matahari lanai arsinal sal. Janah gelap kerina negeri seh pukul 3. Kira-kira rumah pertoton merigat erbelah 2. Serko Yesus alu megang sorana nina. Oh Bapa, kubas tandu kundesken tendingku. Kencai kata kena si mate iya. Asum idah kepala prajurit kai singgo jadi. Ipujina di bahata nina. Tuhu-tuhu ialah ersalah. Kalak sinterem si pulung ije ngenen-ngenen. Mulih ku rumah na nem temi bahana. Kenca idahna kai singgo jadi Kerina teman-teman Yesus. Ikut pedi beru singgo ngikutkan ia i Galilea nari. Idauh-dauh nari ia tedis ngenehen kejadian kerina. Sejendam pengogenta. Perpulungan si kelengi Tuhan Yesus. Warienda emkap peringatan karena kematian Tuhan Yesus di kayu persilang. Guna nebusi kerina dosa ras kelepakenta. Igelari karena kebaktian indah emkap Jumat Simbelin. Bahasa Indonesianya Jumat Agung. Arkiteken lid sada Simbelin, simulia. Mate. Guna jadi kahul, guna jadi persilihi. Jadi gancih kalak perdosa.
gelah kita kerina manusia sidem dosa. Sindube nggodesken nipe-nipe, menjijikkan, kotor, penuh dengan dosa. Tapi arkiteken keleng Athena, ia lemina kerina. Ngerana kita karena uga belinda kini seran Yesus ikai persilang. Adi Senin mulai kebaktin tarbinai. Kamis sibadia. Uga kita nginget karena Yesus ertoto itaman Getsemani. Nuriken uga persikapan Yesus ngalaken kini seran si mesangat maka dabas pertoton na iblas kena adi banci mentas min calung ibasaku dari. Tapi sebo praten ku Tuhan, tapi praten dulah si jadi. Semakan ituriken ibas piga Injil turiken na. Panas Yesus arkiteken mesangat na pertoton si lakoken na nak taken panasna. Desken nak tak daroh. Jenaring rana kita juga karena kini seran Yesus. Ije ia tangkap. Sada bernginan ia laba citundur kita ikan ijem ia ibal bali ibaba ku Herodes. Jenari ibaba kamulihkan kempak pemimpin Romawi Pontius Pilatus. Terus ngayak terang bagem ilakoken ibal bali igudam. Iuru-uru. Makana paksana. Iputuskan. Ia iukum mate. Alu isalibkan. Ipakukan kayu persilang. Janahlah terturikan kita kerina alu detail dengan alu pengangkanta. Uga karena kini seran Yesus ia mati ikai persilang. Makana skala uskup ibas abad ke-12 si tergelar Innocentus. Uskup Innocentus di abad ke-12 mengatakan, karena aku tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus yang sebenarnya itu, lebih baik aku diam saja. Uskup Innocentus menyatakan bahwa karena aku tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus yang sebenarnya, maka lebih baik aku diam saja. Kai maksud uskup Innocentus sehingga kata lebih baik aku diam saja, apakah aku tidak perlu menceritakan tentang penderitaan Yesus? Ternyata bukan. Innocentus mau menyampaikan kepada kita bahwa penderitaan yang dialami Yesus itu lebih dari apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Karena ketika penderitaan Yesus itu digambarkan dari sisi kemanusiaan saja, ada sebagian orang yang mengatakan, ya aku pun maunya seperti Yesus. Ngasup ngaku dibagi Yesus, Nina. Tapi Innocentus menyatakan, lebih baik aku diam saja. Ini menyatakan bahwa dalam merenungkan, dalam mengingat, menghayati penderitaan Yesus itu, lebih baik aku berenung
berefleksi. Ketimbang aku berbicara saja tentang penderitaan Yesus, tentang kesengsaraan Yesus, tapi tidak kumaknai. Maka lebih baik aku berdiam, masuk ke kamarku, mengunci pintu, lalu merenung tentang dosaku. Karena dia mati oleh karena dosa dan pelanggaranku. Dan ini jauh lebih baik ketimbang hanya berbicara saja tentang penderitaan Yesus. Daripada omong doang tentang penderitaan Yesus. Maka khotbah yang baik, perenungan yang baik, bukanlah khotbah yang menceritakan dengan detail bagaimana penderitaan Yesus itu. Dari dia ditangkap, dia dibawa kepada Herodes, dibawa kepada Pontius Pilatus, disalibkan, tercurah darahnya, mati sampai dikuburkan. Bukan soal itu yang mau diceritakan dengan detail. Tapi bagaimana satu pemaknaan yang dalam. Dia mati untukku. Dia mati untukmu. Dia mati untuk kita. Menggantikan kita. Yang seharusnya kita mengalami itu. Yang seharusnya kita yang menderita. Tapi dia menggantikan itu. Ini yang patut kita renungi. Ini yang patut kita refleksikan dalam Jumat Agung ini. Maka saudara-saudari nandi Bapa turang senina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kebaktinta minggu enda. Memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu persilang. Peringatan ini bukan bertujuan untuk mengajak kita menangis. Sebab lihat ada pemahaman deba. Adilakin tangis perpulungan sanga khotbah pandite. Entah pe pertuadiakan entah pengkhotbah. Ikatakan laman tap khotbah lalit si tangis perpulungan Adi gelah petangis-tangis kam. Petangis-tangis perpulungan. Saja nge khotbah kematian Yesus. Jagon nge kelembarus khotbah endakari. Sebab bagi si mati-mati dah tu. Pandita gua gelah megegeh keluarga sini tading kenate perkolong-kolong gua gelah tangis keluarga si tading kenete nai makana adi gelah petangis-tangis sajang tajagon ngeperkolong-kolong. Tapi bukan soal menangis. Kebaktian kita hari ini bukan supaya kita menangis, berteriak, meneteskan air mata. Karena kita mengingat penderitaan dan kesakitan yang dialami Tuhan Yesus. Atau jangan-jangan melalui kebaktian Jumat Agung memunculkan rasa simpatik. Sekedar simpatik. Seolah-olah kita ikut merasakan apa yang dirasakan Yesus. Seolah-olah kita merasakan luka yang dialami Yesus. Sekedar bersimpati. Tapi kencadung kari kebakti ini, kerah iluhna, lanai, lit iman basigong pamana, arkitekan kesi-kesikal na tempa, tapi lalit perubahan. Bukan itu yang dimau. Bukan itu yang diinginkan Tuhan dalam peringatan Jumat Agung ini. Tapi melalui kebaktian Jumat Agung ini, kita mau diingatkan kembali satu peristiwa yang besar. Di mana Allah yang menjadi manusia. Yang setiap Natal diingatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka puncak kasih Allah. Puncak misi kedatangan Allah menjadi manusia itu adalah salib. Salib yang melambangkan pendamaian. Salib yang melambangkan penebusan sekaligus penderitaan. Maka hari ini
di dalam kebaktian kita Jumat Agung ini, kita mau merenungkan kembali apa yang dialami Yesus itu karena dosa dan pelanggaran kita semata. Tema kita di kebaktian Jumat Agung kali ini, kundesken tendingku. Kuserahkan nyawaku. Kalau tema gereja-gereja UM, termasuk kita anggota UM, dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, peristiwa salib adalah sebuah penghinaan. Mengapa? Karena menurut tradisi Romawi, orang yang dihukum mati secara salib itu adalah penjahat besar. Pemberontak yang mau makar terhadap pemerintahan Romawi. Pencuri besar, pemberontak, perampok, bahkan pembunuh atau pembuat huru hara. Maka hukuman yang setimpal bagi penjahat kelas ini adalah salib. Oleh sebab itu, di dalam Galatia 3 ayat 13, salib itu adalah lambang kutukan. Jadi siapa yang mati di salib itu adalah kutukan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan ayat 23, salib adalah lambang kebodohan dan kehinaan. Tapi bagi orang percaya kepada Kristus Yesus, salib adalah lambang penebusan. Salib adalah lambang sukacita. Salib adalah lambang kasih Allah bagi kita. Dan salib adalah lambang kemerdekaan bagi umat yang berdosa. Maka kalau kita lihat sepenggal kata dari Thomas Aquinas, dikatakan Thomas Aquinas demikian. Bila engkau mencari kesabaran, engkau tidak akan menemukan contoh yang lebih baik selain salib. Kesabaran yang besar terjadi dalam dua cara. Ketika seseorang dengan sabar menderita banyak hal, atau ketika seseorang menderita hal-hal yang mampu ia hindari, namun tidak menghindarinya. Saudara-saudari, salib adalah lambang kesabaran menurut Thomas Aquinas. Yang pertama menurut Thomas Aquinas, karena salib adalah lambang penderitaan yang sangat luar biasa. Dan salib Kristus itu melambangkan kesabaran yang sempurna. Kenapa? Karena dikatakan Thomas Aquinas, dia mampu menghindarinya, namun dia tidak melakukannya. Tuhan Yesus bisa saja lompat seketika dari salib. Atau membuat mati semua yang menangkap dia. Kenapa tidak? Bukankah dia Tuhan 100%? Sekaligus manusia 100%. Tapi itu tidak dilakukannya. Maka ada ungkapan mutiara, mungkin di hari ini banyak kata-kata mutiara seperti ini beredar di media sosial, Facebook, atau di WA kita. Dikatakan apa? Paku tidaklah bisa menahan Yesus di salib. Yang mampu menahan Yesus di salib hanya karena kasih-Nya kepada kita. Maka sekali lagi, orang yang tidak percaya kepada Kristus menyatakan salib ini kebodohan. Masa Tuhan mati di salib? Masa Tuhan nggak sanggup melawan? Masa Tuhan menderita dan sebagainya? Tapi pernyataan yang menyatakan paku berapa inci pun, 11 inci, 12 inci, berapa inci pun paku besarnya, tidak mampu menahan Yesus sebenarnya di salib. Tapi mengapa dia bertahan di sana sampai mati? Karena kasih-Nya lah kepada kita yang menahan dia.
Semakana igeng kena ikai persilang. Arkiteken keleng Athena. Man banta. Bapak nande turang senina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Adinatap kita kubas bahan khotbah rikut tema ta kundesken tendingku. Kuserahkan nyawaku. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak satupun dan tidak ada yang mampu satupun mengambil nyawa Yesus. Kundesken tendingku, kuserahkan nyawaku. Ini pernyataan kuasa dari Yesus. Bahwa tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Cambuk, tombak, pedang, apapun juga. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Karena dia berkuasa. Makana katakan kundesken tendingku, kuserahkan. Memang dia yang menyerahkan. Memang dia yang memberikan. Karena tidak ada yang bisa memberikan itu. Kecuali dia sendiri. Karena dia Allah sekaligus manusia. Mari kita bandingkan ke dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 10 aloh nina. Labolit kala singasup muat kesahku ibas aku nari. Aku jini ngesi mereken ca. Lid hakku mereken kesahku. Janah lid pehakku ngaloken ca mulihi. Endame si enggo itetapkan bapangku guna kudalankan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 18? Tidak ada yang sanggup mengambil napasku, nyawaku dari aku. Aku yang menyerahkannya. Dan ada hakku untuk mengambil kembali, menerima kembali nyawaku itu. Ini menunjukkan kuasa. Jadi sekali lagi, jangan katakan loh kok Tuhan mati ya. Berarti dia bukan Tuhan dong. Kundesken tendingku, dia yang menyerahkan sendiri. Kemudian pernyataan kundesken tendingku. Kuserahkan nyawaku. Ini diartikan bahwa segala misi yang telah diberikan Bapa kepadanya sebagai anak itu tuntas, itu selesai dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Kata kundesken tendingku, kuserahkan nyawaku, menunjukkan satu misi yang besar, yaitu penyelamatan. Selesai, tuntas, sempurna dilakukan oleh Yesus. Kemudian ketika kita berbicara kembali tentang kata kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini sebenarnya kata-kata yang biasa diucapkan oleh anak-anak orang Israel. Mengapa kami katakan ini kata-kata atau ucapan yang biasa? Karena anak-anak orang Israel sejak kecil sebelum tidur, itu doa singkat yang diajarkan orang tua Israel kepada anaknya, ucapan Yesus ini. Ucapan Yesus ini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Cuman orang Kristen sekarang banyak yang pandai-pandaian. Kan gitu kira-kira. Pandai-pandaian kenapa? Diajarinya, anaknya diajarinya orang supaya apa? Hafal ini.
supaya mati nanti, sebelum mati ucapkan ini. Gitu kira-kira. Jadi kayak Yesus nanti. Syukur-syukur kalau kita masih bisa ngomong sebelum mati. Kalau mati duluan, kalau ditabrak mobil, truk, bilang A pun nggak bisa lagi, cuman dan bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi seolah-olah kalau nanti mau mati sempat bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apapun selama ini perilakunya, ugape prasatna kusurga naring. Pemahaman sesat. Jadi jangan hafal-hafal kata-kata ini supaya nanti kalau mau mati diucapkan. Karena kita nggak tahu matinya kapan dan kayak mana kita mati. Tapi pernyataan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Anak-anak Israel setiap berdoa mau tidur, ini doa singkatnya. Mengapa? Karena menurut orang Israel, tidur itu setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena orang yang tidur tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa lagi. Maka yang perlu kita lakukan hanya berserah kepada Bapa. Syukur kalau masih dibangunkannya pagi-pagi. Kalau nggak dibangunin lagi, is dead. Mati. Selesai. Kita nggak berdaya. Syukur kalau malam-malam ketika kita tidur nggak ada yang nyeket leher kita perampok ke rumah. Syukur kalau kita tidur malam-malam nggak terjadi gempa 8 skala Richter umpamanya. Habis semuanya, rumah hancur semua, ambruk semua termasuk kita penyet di dalam. Siapa yang tahu ketika kita tertidur? Maka orang Israel mengajarkan anak-anaknya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini juga diucapkan Yesus sebelum dia mati. Ini menunjukkan bahwa hanya berserah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya daya apapun juga. Kecuali kehendak Bapa yang bekerja dalam hidup kita. Maka hari ini dalam peristiwa kematian Yesus disalib, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini menunjukkan dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang berkuasa karena tidak ada yang bisa mengambil nyawanya kecuali Dia sendiri yang menyerahkan dan Dia berhak mengambil kembali. Ada nggak manusia yang digantena mati jenarin digantena geluh ka umpamana. Ela ulid. Tapi digantena mati bahan cindelis ya mati umpamana. Epe dilangnya Tuhan bacikang lo mati. Tapi digan katena geluh lit kenjelma bagai tidak ada. Yesus bisa. Kenapa? Karena memang Dia Allah yang berkuasa. Maka dari itu, di kebaktian Jumat Agung hari ini, kita patut merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Bagaimana kasih Yesus yang luar biasa itu menebus kita bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Bagaimana Dia mengasihi kita dengan menyatakan seperti Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita renungkan kembali kasih Allah itu. Perenungan ini tentu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Sama seperti bacaan kita hari ini. Yang pertama, seperti komandan pasukan. Ketika dia lihat peristiwa kematian Yesus, dia lihat terjadi hal yang besar, gelap gulita selama 3 jam. Bukan karena gerhana matahari, karena di bulan-bulan 3, bulan 4 tidak akan mungkin terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena itu adalah waktu bulan purnama. Maka tidak akan mungkin terjadi gerhana matahari. Memang ini gelap gulita. Terjadi gempa yang mengoyakkan tirai bait Allah terbelah menjadi 2 bagian. Apa yang dilakukan kepala pasukan ini? Dia seketika itu berefleksi dan menyatakan dengan imannya,
orang ini tidak berdosa. Dan dia diubahkan seketika itu. Tapi ada orang yang kedua, orang yang melihat-melihat, nengok-nengok, yang mungkin dari pagi sudah teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Seketika itu dia pulang ke rumahnya, lalu dia memukul-mukul tentennya. Dia memukul-mukul dirinya. Antuk-antuk kena takal naku dinding, menyatakan seolah-olah dia menyesal. Tapi dia tidak berubah. Maka di kebaktian Jumat Agung ini, mari kita seperti kepala pasukan. Yang mungkin dia ikut ambil bagian dalam penyalipan Yesus. Tapi ketika dia melihat peristiwa penyalipan dan kematian Yesus, seketika itu dia diubahkan dan bertobat. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita di kebaktian Jumat Agung ini. Pertobatan. Perubahan. Jangan hanya sekedar memukul dada, menangis sejadi-jadinya, nuri-nuri kita bagi kalak karosyadi, engkau mate Yesus ndai senda. Ngalami dosa-dosaku, ninta tempat-tempat, nircir iluhta, nircir imenta, tapi pagi, sila kau kendenga dosa. Encikuraki kalak denga, lem denga, seninan tapi lasi perkuanan kita, cimbang tapi jadi rimbang kita. Si metua tapi siakap lateman. Tanah tading-tadingin ngecam manaya kenta. Adi bagi dengang prasata. La perlu kita ngandung. La perlu kita tempa megogo nem temi. Pusuh rasidebanna. Yang dibutuhkan hanya pertobatan dan perubahan. Selamat berefleksi dalam Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Ertoto kita. Bujur Tuhan, Engkau bagikan kami kataanmu. Pengasup kami Tuhan, ngejapkan keleng atindu simbelin Jenari pengasup kami Bapa, robah. Jenari ngakukan Yesus jadi Tuhan dengan juru selamat kami. Jenari ngusih Tuhan, ibas krina kegeluhan kami. Sampat kami Tuhan. Lako iubahkan reklangkan kataan duida. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto manbandu. Amin. Perpulungan Tuhan, asaban Cina mari raskrina kita tedis. Mari dage siakukan kini tekenta. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan Indonesia ninta dage. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesasi badia, tubuh hidur si muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, sinanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilam, mate jenari kuburukan. Nusul kudoni kematen, peteluarikan bukeke basu mate nari. Naki ku surga, perkunarah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Sinaramiya pagi, meranakan singgeluh rasinggu mate. Aku tegman kesah si badia, jalan sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan siasa lalap. Amin. Kundul kam krina. Mari sebagikan ka pujin ibas permataan tanari.
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tur man permatanta singgo ngendeken pujin man Tuhan ibas kebaktin Jumat Simbelin indah. Sepaksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman dibata. Kata dibata jadi palas ibas kita nahkan persembahan. Nina, o senina-seninangku, nginget perkuah hati dibata Simbelin sisah kena man banta. Kupindo man bandu. Endeskanlah kulandu man dibata saja. Selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena Athena. Sabab bagaimu arus nakam persembah man dibata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur.
Tupung sindeskan persembahan ta, si puji Tuhan ras kita rendek. Simpar tu pemerendu, jujur kendu paman bangku, abang kakal mengukurku, laku lupa liat satenu. Aku doa Tuhanku bersama anakku, musikan pasu-pasu, berteguhi perpulunganmu. Sita dimas kami endah, mendulah erlipat ganda. Kami krina remasukna, dahi kendahi si mulia. Harap kedua Tuhanku persembahan anakku, musikan pasu-pasu, berteguh di perpulunganmu. Artoto kita karena persembahan rasa fa'atta si pebulat ukur tartoto kita. Bapa kami sini surga, toto kami Tuhan, ngatakan bujur ku kam, ibas kerina pasu-pasu ras perkuahatendu. La cukup, arkiteken berendu keselamatan man kami. Tapi lebih hasasi Bapa, berendu pe kejua-juahan, berendu kesehatan, bagi pe kecukupan kegeluhan kami. Maka tandar mangka hati kami, indeskan kami persembahan kami. Amin gia labo bancing gancihkan pasu-pasu ndu simbelin Bapa. Maka na nendu pusuh si ersuruh guna resembah. Jenari jadikan kerina geluh kami, kulatan diukur kami. Jadi persembahan simrim singena ate Tuhan. Tambah seba partoto pe kami, Tuhanku, oh Tuhanku. Engkau maka tadingkan doaku. Megati bapar kita kan belinna beban berat geluh indah. Iakap kami tempat-tempat Tuhan go nadingkan kami. Tapi si Tuhuna. Tuhan tetap rembak ras kami lako ngangkatkan kerina perbeben dengan beban berat kami. Tuhan tetap rembak ras kami. Lakong kelini kami. Dengan kelengi kami. Makana tetaplah pasu-pasu kerina perpulungan do. Ibas beban berat geluhna sada persada. Artoto pe kami Tuhan. Karena perayaan Jumat Simbelin terus pagi ku perayaan Paskah kami. Secara umum, gereja-gereja di Indonesia bagi peidonia indah. Banci krina berlangsung alu damai tertib. Lalit gangguan kahipe Tuhan. Piga kali indah dengan bas waktu si berdekatan. Terjadi teror. Subuk bom, penyerangan ke markas Polri. Tuhan, olah nari terjadi ibas perayaan-perayaan Paskah di tengah-tengah gereja. Gelah alu tenang dem pengarapan kini teken man Tuhan. Beribadah kerina anak-anak du japa petadi dengan ringan. Alu cara ras kesempatan masing-masing. Bagi Tuhan retoto kami secara khusus karena perayaan Paskah GBKP Rungun Surabaya.
Epe Tuhanlah si masu-masu. Gelah rangkaian Paskah si sederhana tahun indah banci lakukan kami lumuhuli. Iteroh koordinasi panitia Paskah kami. Aksi Paskah. Seminar tentang peningkatan ekonomi jemaat. Silakukan kami minggu indah pagi. Tuhan masu-masu dengan pedauh alang abad. Gelah banci krina erdalan alumuhuli. Bujur Bapa, bagi kamgo mate guna kami kalak perdosa. Gelah kami geluh. Maka tetaplah kami geluh ibas kebenaran du. Bagem sura-sura. Endam pingko-pingko kami Tuhan. Ipenangkih kami. Kubas gelar Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari radu raskrina kita tedis. Sekita kubas perpadanan mandi bata. Turang rasenina perkuah ate di bata sembelin enggo sialoken. Yesus ngit jadi kahul man banta gelah kita terkelin. Arkiteken si kita rutang si keleng-kelengen ibas doni eda. Pujur Tuhan ibas perkuah atendu simbelin singgo ku aloken. Aku erpadan maka kekelengendu kusehken pemandoni enda. Turang rasenina. Kematen Tuhan Yesus mereken usihen man banta. Ibas meteruk ukur. Setia ras ngit korban guna kini ulin enterem jelma ras doni enda. Erpadan aku Tuhan ngusih kam ibas meteruk ukur. Setia ras git korban guna kini ulin enterem jelma ras doni enda. Turang rasenina. Ibas kematen Yesus ditanggung geluh ibas geluh simbaru. Erpadan aku Tuhan ibas dalani wari-waringku tetap geluh dalanken singena atendu. Si pepaguhi perpadanenta arah dendenta. Arupayu si
Pertoto kita bagi pertoton sini ajarkan Tuhan Yesus. Ninta dage. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rolah min kini rajandu, solah min pratendu bastuni ida bagini surga. Berikan man kami akan cukup basuan senda ida. Alami salah kami, bagi dalam kami salah kalah empat kami. Alamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari, sebab kam kap semada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bangkitlah kubas kegeluhan dus skala. Sidahkan kesetiaan ras ketutusan ate indung ikutkan singena ate di bata, ibas geluh du. Guna si alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinal sal iba bondu. Janah melia sati nangenahan kam. I tatap di bata ku kam. Janah malam atindu ibahanna. Amin. Ya, ibadah ta untuk Jumat Agung Godung, makanya mari kita masuk saat teduh sebenakan. Saat teduh selesai, ya bujur dikatakan kami arah majelis BPMR untuk pelayanan pendeta Irwanta Sembir Ibas Warienda dan bujurkai katakan kami mankam kerana jemaat sibas rumah sehingga mengikuti ibadah ulah kita lupa adi besok jam 7 berengi kita ibadah Sabtu Pengharapan dan ibadah Paskah kita hari Minggu jam siwah kita akan mulai secara live streaming dan Zoom. Makanya tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Menjua-jua.